Oke, kembali lagi di Kaum Lucu 08. Kali ini gua pengen nge-reaction dan nge-review poin-poin penting yang ada di One Piece episode terbaru, yaitu One Piece episode 1093, di mana kita disajikan dengan pertempuran antara kru Yonko Kurohige Marshal D. Teach melawan kru Trafalgar di Waterloo ya. Menurut gue sih dalam video ini banyak poin-poin penting yang perlu kita bahas, dan gue nemuin beberapa poin-poin penting yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, di dalam episode ini diawali dengan perubahan fisik Law yang terkena jurus dari Doki, yaitu jurus penggantian gender ya. Kita bisa lihat Lau jadi wanita. Menurut Mimin sih ya lumayan cakep lah, dan beberapa kru Lau juga menjadi wanita karena penyakit ini menular ya. Beppo, Hachi, dan Penguin juga menjadi wanita karena penyakitnya menular. Dan ketika Lau melepaskan pengaruh dari jurus buah iblisnya Doki, Lau mengatakan ketika dia bertempur dengan Yonko, dia belajar sesuatu kalau haki yang kuat itu bisa mengalahkan atau bisa menghilangkan efek dari kekuatan buah iblis. Nah, kita dapat poin kalau misalkan haki yang lebih kuat itu bisa mengalahkan kekuatan buah iblis. Ini nyambung ke teori Mimin sebelumnya, yaitu Shanks bisa dikatakan sebagai yang terkuat karena dia tidak memakan buah iblis, dan dia dijuluki sebagai master pembunuh haki karena dia memiliki haki-haki yang kuat. Jadi bisa dibilang Shanks itu bisa dibilang terkuat karena gara-gara dia menguasai haki yang level tinggi ya. Bahkan bisa gue sebut sih di atasnya Rayleigh. Mungkin ya, ini masih mungkin, masih teori gue sendiri. Jadi itulah alasannya Shanks bisa jadi Yonko terkuat, karena Lau sendiri sudah menjelaskan dalam episode 1093 haki yang kuat bisa melunturkan efek dari kekuatan buah iblis. Di awal-awal itu poin penting yang menurut gua harus kita bahas. Dan yang kedua, kekuatan buah iblis kru Kurohige. Kru Kurohige yang menghadang Lau itu tidak full kru dia, atau tidak full ketua divisinya, tidak ikut semua, melainkan yang ikut adalah Jesus Barges, Van Augur, dan Doki serta Kurohige itu sendiri. Kita bahas satu persatu mengenai buah iblis yang kru Kurohige punya. Yang pertama, Riki Nomi itu punya Jesus Barges, atau kekuatan super atau kekuatan abnormal dan normal. Dalam episode 1093 kita diperlihatkan Jesus Barges mencabut bukit ya, itu bukan gunung sih, mencabut bukit dan melemparnya kepada kru laut. Itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, Doki Siku Nomi. Kalau Doki itu sebelum gabung dengan Kurohige juga udah memiliki kekuatan buah iblis tersebut, seperti yang tadi awal kita jelaskan, kekuatan menularkan penyakit kepada lawannya. Jadi Doki kan tadi kan udah nyerang Lau berubah jadi gender ketika Lau menyentuh yang lain bisa tertular. Yang ketiga, Stronger itu kuda yang dinaiki oleh Doki. Kuda yang dinaiki oleh Doki itu namanya Stronger, dan dia itu memakan buah iblis Uma Nomi tipe Zoan Mystic ya, model Pegasus. Kita sudah tahu di arts dari awal Mokton, di Mokton juga kita sudah tahu Stronger dan Doki ini. Dan yang keempat adalah Van Augur Wapu Nomi, atau kekuatannya itu buah iblis teleport ya. Ini sangat merepotkan menurut gue sih, karena soalnya kan Sogeking-nya itu bisa penembak jitu dari Kurohige itu kan Van Augur. Kalau misalkan dia punya teleport itu lebih merepotkan. Bahkan dia itu dari tengah laut juga udah bisa nembak burung yang ada di pulau. Pokoknya ini benar-benar kekuatan luar biasa lah. Wajar sih kalau misalkan Kurohige itu bisa dibilang sebagai salah satu, atau menurut gue sih kedua terkuat ya, Yonko terkuat setelah Shanks ya. Karena di kepala divisinya juga memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Kita diperlihatkan dengan kekuatan yang digunakan oleh kru Lau. Gue pikir awal-awalnya minusnya Lau itu cuma satu. Lau itu tidak lemah, cuma minusnya satu. Jadi anggota dia itu lemah, tidak memiliki kekuatan yang setahu gue ya, selama ini gue nonton One Piece, yang baru diperlihatkan itu ya kekuatan Beppo aja. Dia bisa berubah menjadi sulong gitu, yang lainnya kan nggak ada. Ternyata dalam episode 1093 kita diperlihatkan dengan Hachi dan Penguin yang berasal dari North Blue. Mereka berdua itu kuat di dalam air. Jadi mereka berdua itu bisa menyerang musuh dari dalam air atau menghancurkan kapal. Kita diperlihatkan Hachi dan Penguin itu Sachi dan Penguin itu menyerang kapal Kurohige itu. Jadi mereka emang bener-bener kuat di dalam laut, dan emang menurut gue sih salah satu kekuatan utama
dari bajak laut hati atau krunya Law ya mereka mengandalkan di dalam laut karena kan mereka punya polar tank atau kapal selam ya. Terus selanjutnya adalah jurus yang digunakan Law melawan Kurohige. Dia awal-awal Law mengeluarkan jurus Rirum Amputate atau amputasi ya, ini jurus yang sering digunakan Law. Dia membelah batu yang dilemparkan oleh Jesus Barges dan dia juga membelah Stronger menjadi dua. Ini sih jurus yang sering digunakan Law. Terus dia menggunakan Krum. Dia itu menggunakan jurus ini sebelumnya ketika melawan Big Mom. Dia menusuk tubuh Kurohige dan terus dia menggunakan jurus Shockwave ya. Jadi seperti waktu melawan Big Mom dia nusuk tidak terasa apa-apa oleh musuhnya, terus pas Shockwave itu bisa merusak organ dalam dari sasarannya gitu. Terus Law juga menggunakan jurus Tak itu sering juga digunakan ketika melawan Kaido dan Big Mom juga. Terus dari jurus Law kita ke jurus yang digunakan Kurohige. Kurohige menggunakan jurusnya yaitu Gurash. Itu jurus dari buah Gura-Gura no Mi milik Whitebeard sebelumnya. Dia gunakan seperti biasa itu memicu terjadinya gempa dan tsunami ya, Gurash itu. Dan di akhir episode itu Kurohige menggunakan jurus andalannya yaitu Kurozu kegelapan ya. Seperti dia ketika melawan New Gate ya di Marineford, dia menggunakan Kurozu, jurus dari buah iblis pertama dia yang dia curi dari kapalnya itu Shirohige ya, dari Touch ya. Terus kita dalam episode ini juga kita diperlihatkan Charlotte Pudding, salah satu anak dari Big Mom yang diculik oleh kru Kurohige, yang nyuliknya itu Van Auger dan Kuzan. Nah, dalam episode ini kita diperlihatkan debut dari Kuzan sebagai salah satu komandan divisi ke-10 Kurohige ya. Ini bener-bener Kuzan menurut gue sih cool banget ya. Terus overpower banget ya. Terus juga Pudding kan diculik oleh Van Auger dan Kuzan setelah berhasil membekukan seluruh pulau dan mengalahkan Crackers. Kita lihat juga Crackers tidak ada apa-apanya di depan Van Auger dan Kuzan, gampang banget dikalahkan. Ya, motif dari kru Kurohige menculik Pudding itu karena rumornya Pudding itu kan keturunan dari suku Mata Tiga yang bisa membaca poneglyph, karena dari setiap Yonko yang kita ketahui baru Luffy yang punya salah satu anggota yang bisa membaca poneglyph ya, yaitu Nico Robin, dan yang lainnya kita belum tahu siapa aja gitu. Big Mom punya Pudding suku Mata Tiga, jadi sekarang Big Mom udah kalah diambil oleh Kurohige, diculik oleh Kurohige. Tapi yang paling gue soroti itu debutnya Kuzan sangat keren banget, sangat cool banget ya, mantep. Dan setelah itu kita juga diperlihatkan scene dimana Sakazuki mendapat laporan bentrokan antara Kurohige dan Law. Dia berkata sangat membosankan menjadi laksamana armada besar angkatan laut karena harus menunggu, tidak bisa langsung satset gitu. Terus juga di yang terakhir sih yang gue sorotin sih masalah ketika Kurohige turun melawan Law langsung dan Kurohige menggunakan jurus Kurozu ya, dan ya kita lihatlah laut seperti tidak bisa apa-apa gitu. Jadi ini sangat memilukan karena di akhir episode banyak yang beranggapan kalau Law itu bukan levelnya Yonko ya. Menurut gue sih Law itu bisa lebih, tapi kita sudah tahu semua kalau krunya Law akan habis semua, yang selamat hanya Beppo dan Law. Menurut gue sejauh ini ya tadi episode 1093 itu adalah episode terbaik setelah Archwano yang sudah tayang ya, yang sudah tayang setelah Archwano ini adalah yang terbaik karena full fight gitu, nggak ada flashback, nggak ada banyak bacot, nggak ada ini, full fight. Jadi menurut gue itu keren banget. Nah, gimana nih gimana menurut kalian? Apa menurut kalian sependapat dengan gue ini adalah episode terbaik dari One Piece, atau kalian tidak berpikir seperti itu? Boleh tulis di kolom komentar. Sekian mungkin review dan reaction gue terhadap episode terbaru One Piece yaitu 1093. Kita akan lanjut di minggu depan kalau tidak libur ya, di 1094 kita akan review lagi. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.